Sudah terbukti kitalah manusia hasil karya penebusan Yesus. Amin. Luar biasa, itulah deretan kisah nyata, bukan legenda, bukan cerita, tapi satu bukti nyata bagaimana seorang berdiri, saya berdiri, saudara berdiri hari ini di hadapan Allah menjadi manusia penebusan yang memiliki selengkap karya Allah. Dan itu mempunyai satu makna yang luar biasa. Kita lanjutkan makna yang kita temukan dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal kedua. Kita akan baca dari ayat 11. Mari kita berdiri bersama. Kolose pasal yang kedua dari ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Silakan 12. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Bersama ayat 15, Ia telah melucuti dan dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Silakan duduk. Ini karya lengkap Allah yang dibuat untuk kita sebagai orang-orang yang, kata ayat 13, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh ketidaktaatanmu, tetapi yang telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Yang beda dari iman-iman yang ada di sekeliling kita, yang beda yang kita miliki. Karena iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus itu bukan sekadar membawa kita kepada pengajaran teori-teori baik yang diajarkan oleh setiap nabi. Tidak ada nabi yang ajar jahat. Tetapi bukan itu yang dikejar, bukan itu yang kita dapatkan ketika kita diampuni, ditebus dan dijadikan manusia baru. Bukan itu. Tapi yang lebih daripada itu adalah ayat yang ke-11 bagian akhir, menghidupkan bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dan hebat sekali, bukan cuma sekadar Dia berkata kepada wanita yang ditemukan berzina, pulanglah engkau, aku juga tidak akan menghukum engkau. Tidak cukup dengan kalimat itu. Atau berkata kepada Bartimeus yang buta, tinggalkan selimutmu dan engkau pulang dan jangan berkata kepada siapapun. Atau kepada ibu janda di Nain yang anaknya dihidupkan, bahwa dia pulang dan tidak usah bicara dengan siapapun. Bukan sekadar itu terjadi pada peristiwa sebelum Yesus naik ke Golgota, tetapi yang terjadi setelah Yesus naik ke Golgota. Saudara dan saya adalah produk setelah salib. Amin. Kita bukan orang-orang yang mendengar pengajaran saja. Itu yang lebih
lebihnya daripada mereka yang hidup pada zaman Yesus. Kita boleh hidup pada hari ini merupakan produk karya salib yang luar biasa. Karena apa yang dikerjakan di atas salib itu bukan cuma sekedar membuat satu surat statement, pernyataan engkau adalah milik Kristus. Bukan surat semacam itu yang kita peroleh, tapi satu kehidupan yang diubahkan, yang benar-benar mempunyai sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintahan dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Yang tadinya membelenggu, yang tadinya mencengkeram, yang tadinya memperbudak, yang tadinya menginjak-injak kita, sekarang mereka dilucuti. Dipakai kata ia telah melucuti pemerintahan dan penguasa. Kalau pakai bahasa yang asli, kerajaan. Jadi bukan cuma pemerintahan, tapi kerajaan pemerintahan yang menginjak-injak kita. Dunia, kuasa iblis. Dilucuti. Atribut kebesaran iblis, kehebatannya, apa yang dikerjakannya untuk menginjak-injak kemerdekaan kita. Semua yang dibuat oleh iblis yang membuat saudara dan saya menjadi tawanan dosa. Itu yang dikatakan dalam kitab suratan Roma. Coba kita lihat sedikit dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seorang sebagai hamba untuk mentaati, kamu adalah hamba orang itu dan harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Hamba, seorang hamba diikat, seorang hamba dicucuk hidungnya, seorang hamba diperdaya, diperbudak. Dan Allah tahu itu. Bahkan kitab Keluaran dilihat, diperhatikan, didengar oleh Allah. Bagaimana kondisi kita menjadi budak-budak dosa. Kalau pakai bahasa kitab Keluaran, coba kita mengintip sedikit untuk kitab Keluaran. Apa yang dilihat Allah? Pasal yang ketiga, apa yang dilihat Allah? Pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Bayangkan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah. Aku mengetahui penderitaan. Sebab itu ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah
susu dan madu. Memperhatikan dengan sungguh, melihat penderitaan, mendengar teriakan ketika kita menjadi budak, menjadi hamba. Jangan pikir Allah cuma sekedar melihat, mendengar, memperhatikan. Tapi ada kalimat berikutnya, maka aku turun. Kitab Keluaran bercerita tentang bagaimana perhatian Allah dan tindakan Allah untuk bangsa Israel. Merupakan sebuah kiasan, tetapi di dalam kitab Roma dilihat oleh Allah, engkau berada di perbudakan dosa. Kembali ke suratan Roma. Dan kuasa salib bukan cuma mengambil surat hutang dosa kita dan memakukan di atas salib, tapi pada ayat berikutnya dalam suratan Kolose tadi, lalu melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melucuti kerajaan penguasa kegelapan yang tadinya membelenggu saudara dan saya. Sekarang dilucuti, atribut kebesaran iblis dilucuti oleh Allah. Itu sebabnya mengapa ia turun. Dalam suratan Petrus berkata, sampai ke dunia orang mati. Apa yang dikerjakannya? Apa yang dibuat Yesus? Kenapa dia tidak berhenti sampai salib? Tapi kenapa dia masuk ke dunia orang mati? Kenapa dia sampai memproklamirkan kemenangannya di atas dunia kuasa kegelapan? Supaya saudara dan saya tahu, itulah arti kata sudah genap. Itulah arti kata yang sempurna, sudah genap. Dia turun sampai musuh terakhir manusia, yaitu maut. Dan dari sana dia bangkit dengan satu kemuliaan yang besar untuk berkata, semua tawanan-tawanan dosa dibukakan pintu-pintu. Kalau kita gambarkan seperti lapas-lapas yang terkunci dan dibalik terali besi, ada begitu banyak orang-orang tahanan yang sedang meraung kebebasan. Yesus turun ke dunia orang mati dan dia buka semua sel-sel tawanan manusia berdosa. Satu kata yang Yesus katakan, kamu bebas. Amin. Dia buka pintu tawanan saudara dan dia berkata, kamu bebas. Dia hadapi engkau dengan sel tawananmu dan engkau dibuat bebas. Keluar, kamu bebas. Luar biasa. Kata dilucuti. Kembali kepada kitab Kolose. Saya sementara belajar banyak untuk kalimat yang satu ini, untuk kata yang satu ini dalam Kolose 2 tadi, ayat yang ke-15. Ia telah melucuti bahasa Ibrani berkata merampas kekuatan. Amots dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata amots, artinya melucuti, merampas kekuatan pemerintahan iblis. Merampas. Tidak dengan begitu saja diberikan oleh iblis, tidak, tapi dirampas
oleh Yesus. Dia turun ke dunia orang mati dan dia rampas kekuatan iblis. Dalam bahasa Greka mempunyai arti yang lebih lagi. Mencopoti. Bukan cuma merampas, tapi dicopoti semua atribut kebesaran kerajaan iblis, diambil, dirampas, dicopot oleh Allah. Karya iblis yang sekian lama menjajah manusia diambil. Dan itu yang dikerjakan oleh karya Yesus. Hingga saudara dan saya seharusnya menjadi orang-orang yang menjadi pemuji-pemuji Allah dengan penuh kebebasan, dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh kekuatan Allah. Engkau dimerdekakan, engkau dibebaskan. Saya dan saudara diberikan kemerdekaan penuh, karena semua atribut-atribut kekuasaan iblis telah diinjak oleh salib Kristus itu. Ini peperangan terakhir yang dikerjakan dan kuasanya dahsyat. Kita nyanyikan, saya kepengen kuasanya memerdekakan. Haleluya. Dari LCD tampilkan ayat kalimat dari lagu ini, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Lihat betapa karya Allah. Ini proses yang luar biasa yang dikerjakan oleh salib Kristus itu. Kuasanya memerdekakan. Saya nggak mau kalau begini cara orang yang bebas menyanyi. Sudah duduknya santai, sudah tangannya lemah, sekedarnya tepuk nyamuk aja nggak mati. Ayo bangun, ayo berdiri saudara. Kita bebas, kita bebas. Antar, bawa antar. Ya, saya tidak yakin saudara sudah bebas. Tepuk keras saudara di samping, kamu bebas. Yang keras, yang keras, kurang. Bangunkan dia, kamu bebas. Haleluya. Udah bangun sebelahnya, kamu bebas. Ayo, dengan semangat ya. Haleluya. Orang yang dimerdekakan, silakan. Manusia yang dilucuti pertama kali oleh Allah adalah belenggu hati. Yang dilucuti oleh Allah adalah belenggu hati, yang membuat saudara dan saya tidak bisa bebas menyanyi karena hati. Kita nggak bisa senyum karena hati. Kita cemberut karena hati. Muka pepaya karena, muka semangka karena, muka kue mangkok karena. Terserah hati saudara, tetapi engkau sudah dimerdekakan. Saya dan saudara sudah dibebaskan. Buktikan. Sumringah kata orang Jawa, sukacita. Ayo. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya yang
saya, bagi saudara, bagi semua. Lihat kanan kiri, ambil satu saudara, ajak ada di mukamu, ajak di muka saudara. Siapapun itu silakan, ajak satu orang di muka saudara. Tarik, lihat saya. Begitu. Tarik, lihat saya. Ayo, tunjuk ya, tunjuk dia, tunjuk dia. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya membebaskan hati manusia. Katakan kuasanya menyembuhkan, kuasanya memulihkan, kuasanya menyempurnakan. Gereja Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, haleluya. Berkaya dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya memerdekakan. Belum semua katakan bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Haleluya, bebas dari siapa? Katakan glory, glory, berkata besar. Kuasanya bagi siapa? Tunjuk saudaramu. Kuasanya. Sekali lagi katakan bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari siapa? Amin. Katakan sekarang glory. Berkala dahsyat terjadi, berkala dahsyat terjadi. Katakan tunjuk kuasanya memerdekakan. Sekali lagi, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Haleluya, glory. Berkala dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya. Juga bagi siapa? Kuasanya memerdekakan. Saudara, yang di depan saudara udah senyum belum? Kalau belum senyum, dia belum dibebaskan. Bohong. Kalau belum senyum, belum dibebaskan. Masih bohong itu. Lihat, tidak ada senyum kan? Nah, katakan lagi dan katakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Orang yang bebas itu tidak mungkin cemberut, tidak mungkin. Kalau masih cemberut, dia belum bebas. Ayo lagi, lihat, lihat. Bebaskan dia, bebaskan saudara. Bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari siapa? Haleluya, glory. Berkala dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya. Kuasanya sudah senyum, sudah senyum, sudah senyum depannya, belakangnya, sampingnya, udah senyum. Haleluya, haleluya. Masih ada yang belum senyum? Oh, dobrak, dobrak lebih keras. Bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari siapa? Bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Berkala dahsyat terjadi,
bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Sekali lagi katakan kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Itu kuasa yang membebaskan, itu kuasa yang memerdekakan, itu kuasa yang dahsyat, yang bukan sekedar kata proklamasi Indonesia itu sudah dahsyat, tapi hari ini Indonesia terbelenggu lebih parah lagi. Tetapi kalau roh itu memerdekakan, kalau Kristus yang memerdekakan, Yohanes 8 berkata, kalau anak itu yang memerdekakan, engkau benar-benar merdeka. Nggak salah Pak Sur bilang, merdeka. Sebab memang ada kemerdekaan ketika Kristus memproklamirkan kemerdekaannya. Iblis membelenggu kita. Perkara-perkara dahsyat terjadi, iblis bisik, bohong. Engkau dimerdekakan. Saudara dengar itu, firman Allah katakan, baca ayatnya. Iblis berkata, itu cuma di gereja, ntar keluar kamu terikat lagi. Baru keluar pintu, ambil si putih kecil. Benar kan? Belum bebas. Baru keluar pintu, sampai di warung nenek nongkrong di sini. Saya punya teropong besar. Yang lihat bapak-bapak mana yang duduk-duduk di warung nenek. Ngadem, loh, ademan di sini dong dari di rumah nenek. Rumah nenek itu nggak pakai AC, di sini pakai AC. Mau ngadem apa? Belum merdeka, saudara. Belum merdeka. Ibunya lain lagi. Tahu nggak tadi? Kamu lagi maju ke depan, lagi persembahan. Dibilang, itu kan ngutang tuh sama saya. Mau persembahan ngutang dulu sama saya. Belum merdeka. Iblis yang berkata itu, bukan jemaat Bulak-Serai. Amin. Kalau jemaat Bulak-Serai nggak begitu, iblis yang ngomong. Iblis yang ngomong, bukan jemaat Bulak-Serai. Dan ia melucuti sepanjang malam sampai mimpi-mimpi. Saya kata melucuti ini, saudara. Saya berkata luar biasa. Daud dia pernah, mesti kalau mau duduk di sana juga boleh, daripada kamu nongkrong di situ, silas. Duduk aja dulu sebentar. Nanti saya panggil kamu. Daud dalam 2 Samuel 8 ayat 1 berkata, sesudah itu, judul perikopnya di 2 Samuel 8 adalah kemenangan Daud. Perhatikan saudara, untuk mencapai kemenangan yang konkret, untuk mencapai kemenangan yang benar-benar menang, ayat 1 berkata, sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin. Bukan cuma sekedar memukul kala, tetapi tindakan kedua, menundukkan mereka. Jadi bukan cuma sekedar mengalahkan. Banyak kali kita cuma bangga karena kita sudah kalahkan iblis, titik, dan engkau dikalahkan. Begini caranya Daud untuk tidak menjadi budak
budak Filistin lagi, untuk membuat orang-orang Filistin tidak berdaya, tidak berkuasa lagi. Begini cara Daud. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin 2 dan menundukkan mereka 3, dan Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ini cara Daud benar-benar membebaskan seluruh bangsa Israel. Begini cara Daud mengambil dan membuktikan ada kemenangan-kemenangan di atas Filistin, di atas musuhnya. Ia bukan cuma sekedar memukul kalah. Saudara lihat di ring tinju, habis pukul kalah, maka saudara tidak bisa melihat si juara itu akan berkata, aku menang. Oh, ntar dulu, tunggu, 1, 2, 3 sampai berapa? 10. Kalau dia nggak bangun baru itu menang. Hitungan kelima dia bangun, kamu pukul lagi. Kalau cuma sampai dikata memukul kalah iblis, saudara akan lihat dia akan bangun dan dia akan hajar kita dengan kemarahan karena tadi kita sudah pukul dia. Dan tidak mau, Daud tidak mau hanya sekedar pukul kalah orang Filistin, tetapi yang kedua, dia menundukkan mereka. Istilah mereka dikunci, menundukkan mereka, diinjak. Tidak cukup sampai di situ, tapi tindakan yang terakhir yang sungguh luar biasa oleh Daud adalah, dan Daud mengambil kendali pemerintahan. Bukan kita diperintah iblis lagi, tapi kita mengambil kendali dan kita perintahkan dia. Saudara dan saya dikasih wewenang ini. Kita diberikan wewenang semacam ini, dan kita diangkat oleh Allah sebagai orang yang menerima kemenangan karena dia sudah menang dan dia berikan kemenangan itu kepada kita. Pegang kendali. Yang kita hanya sekedar menang, kita katakan, oh saya sudah pukul kalah iblis, sudah KO dia. Entah dulu, udah dihitung sampai 10 belum? Dia benar-benar tidak bangun, menundukkan dia. Dan yang ketiga, mengambil kendali pemerintahan. Ini yang penting, saudara. Itu sebabnya mengapa Yesus tidak tuntas sampai disalib, tapi dia masuk sampai ke dunia orang mati, dan dia ambil kunci maut, dan dia berkata, sekarang maut, di manakah kemenangan? Di manakah sengatmu? Di manakah kekuatan? Dirampas oleh iblis. Itu dulu, tapi tidak sekarang, kata Yesus. Ketika Hawa menyerahkan kebebasannya, kemerdekaannya hanya karena makan buah yang tidak boleh dimakan, kata iblis, sekarang aku yang pegang kendali. Ribuan tahun berlalu sampai Kristus tiba. 42 generasi berlalu sampai Kristus tiba, dan di atas salib tidak cukup masuk ke dunia orang mati, belum cukup rampas. Itu yang disebut dengan mengambil kendali pemerintah. Hingga saudara dan saya yang menyerahkan hidupnya dalam pemerintahan Allah, engkau berada di dalam pemerintahan Allah yang memerdekakan kita. Luar biasa, saudara. Ini karya Paskah. Ini karya Paskah yang bukan cuma membuat sebuah sejarah baru, tetapi membuat satu era kehidupan baru.
yang dimerdekakan oleh Kristus. Coba satu ayat di dalam suratan Petrus. Suratan Petrus 1 Petrus pada pasal yang kedua, 1 suratan Petrus pasal 1 ayat yang ke-20, tapi saya baca dari ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu, 1 Petrus 1 ayat 18, bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. 19, bersama ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan 21, oleh dialah kamu percaya, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu, amin, kepada Allah. Iman kita dan pengharapan kita sekarang tertuju kepada Allah. Ini yang dikerjakan dengan sempurna, hingga imanmu dan pengharapanmu bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada ibu gembala, tapi kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman, tertuju kepada Allah. Haleluya. Hari ini engkau dibebaskan, saudara. Peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan Yesus bukan cerita yang diulang tiap tahun, tapi milikilah kemerdekaan itu, milikilah kebebasan itu, milikilah hati yang dimerdekakan oleh Allah. Tidak ada lagi, saudara, yang diingini Allah masih kelihatan sedih, masih kelihatan susah, masih kelihatan berbeban berat. Enggak, bukan itu orang yang dimerdekakan. Tapi orang yang dimerdekakan akan penuh dengan kekuatan Allah. Ada sukacita Allah, ada kekuatan Allah. Engkau dimerdekakan, saya dimerdekakan. Haleluya. Gak peduli dengan beban apa saudara datang, tapi pagi hari ini engkau pulang dengan kemerdekaan. Kita pulang dengan satu kemenangan. Kita pulang dengan berkata, Tuhan, engkau bebaskan aku. Seberapa berat beban, seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi kita berkata, Tuhan, engkau merdekakan aku. Hingga aku pulang hari ini, aku pulang dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh kebebasan. Nyanyikan pujian itu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Musik akan memainkan dulu. Saya bacakan ayat terakhir. Saudara nggak perlu lihat Alkitab, di sini ada ayat 2 Korintus pasal 2. Haleluya. Kita tidak diarak dalam tontonan iblis. Kita ditarik oleh Allah. Kita dimerdekakan
dalam bahasa Ibrani dilucuti tadi, dirampas kekuatan iblis. Lalu perarakan berubah. Perarakan berubah. Mereka, iblis dengan segala kekuatannya, sekarang diarak untuk jadi tontonan kita. Mereka berjalan di dalam arak-arakan untuk siap dihancurkan sebentar. Lalu kita 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi dengan kita setelah kita dimerdekakan, apa yang terjadi? Ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kita dalam perarakan kemenangan Kristus. Ia menyebarkan bau keharuman pengenalan akan Dia. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum. Kita mempunyai satu perarakan yang berbeda. Yang di depan kita adalah iblis yang kita teriaki sekarang. Dan kita berada di dalam perarakan di belakangnya, perarakan kemenangan Allah. Haleluya. Kita berteriak, kita mengeluh-elukan Allah, kita begitu bersuka cita akan proses kemenangan. Dan kita boleh berada di dalam perarakan jalan kemenangan Allah. Setiap orang yang percaya mendapat kemenangan yang Allah sudah raih, diberikan kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, ketika iblis mulai berbisik kepadamu, engkau dalam belenggu-belenggunya. Haleluya.
tanggal 17 Agustus, kemerdekaan dalam proklamasi yang dibacakan oleh para proklamator. Musuh belum mau langsung tinggalkan Indonesia. Tidak. Mereka hanya ingin membuat kalimat-kalimat yang didengungkan di seluruh RRI yang ada pada waktu itu. Dibungkam semua radio. Mereka masih ingin tetap bercokol. Tetapi pemerintahan Indonesia yang sekarang dipegang, diambil alih, diambil kendali pemerintahan oleh anak-anak bangsa, terus tidak berhenti, terus berteriak, "Aku bebas, kami merdeka, kami merdeka." Tidak sekali proklamasi lalu seluruh Indonesia bebas. Nah, engkau terus berkata kepada diri, "Aku sudah merdeka, aku sudah bebas." Kalau iblis mulai bisik di telingamu dan berkata, "Engkau dibohongi, engkau ditipu, engkau masih terbelenggu, engkau masih terikat," katakan dengan iman sekarang, "Aku bebas, aku merdeka oleh darah Yesus." Haleluya. Iblis mau memperdaya engkau. Engkau dibuat sakit, engkau masih terasa pusing, engkau masih terasa kebal, engkau masih tidak berdaya mengangkat imanmu, engkau terpuruk dalam iman. Bangkit pada pagi ini. Katakan, "Tuhan, beri aku kemerdekaan. Beri aku kemerdekaan." Kalau firman Allah yang saudara dengar pagi ini, engkau lawan dengan kalimat yang terasa di dalam tubuhmu. Ada kelemahan, ada keadaan-keadaan yang tidak mampu. Katakan dan bangkit dengan iman. Katakan, "Tuhan, aku merdeka, Tuhan. Aku bebas. Dengan penyakit yang ada, aku bebas. Aku disembuhkan. Aku dimerdekakan." Ayo kita berdiri, saudara, dengan penuh iman. Kau boleh angkat tangan dengan penuh iman. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berada. Engkau yang berkuasa, sanggup
dahsyat yang Kau berikan untuk kami. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan pengharapan baru. Kami terima daripada. Haleluya, haleluya. Mereka datang dengan hati yang berbeban. Mereka datang dengan kelelahan jiwa. Mereka datang dengan peperangan. Mereka datang di dalam kesusahan. Tetapi oleh segala kuasa kebangkitan, bahkan yang sakit pun disembuhkan. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Kami panggil Engkau Tuhan. Kami imani Engkau sebagai Tuhanku. Kami imani Engkau sebagai Allahku. Kami imani Engkau sebagai Rajaku. Dan kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang dahsyat, yang dahsyat. Dan Engkau buat aku alami kebenaran-kebenaran. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Oh haleluya, 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 haleluya. Alami kuasa, alami mujizat. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup. Haleluya. Alami kuasa Allah, alami pertolongan Allah, alami mujizat Allah. Haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Untuk melakukan mujizatmu. Haleluya. Melakukan. Sekali lagi katakan. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Itulah karya-Mu. Itulah karya-Mu. Kami alami, kami pulang dengan kemerdekaan dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali saudara. Dan inilah yang Tuhan kerjakan dan memberkati saudara dan saya. Minggu pertama, bulan yang keempat, kita berikan persembahan untuk persembahan dalam amplop diakonia. Saudara diberkati oleh Allah. Kita memberikan kesempatan yang belum mendapat segera mendapatkan.
dan musik akan siapkan pujian yang ada di dalam warta ibadah kita, jalan hidup orang benar yang diterangi oleh cahaya firman.